Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kehadiran kita di majlis ini dan yang sedang menyaksikan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya yakin betul dari keutamaan majlis ilmu, Allah akan berikan ampunan dari segala dosa kita. Dan segala urusan kita yang sedang susah Allah ganti dengan kemudahan. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Yang enggak punya duit biar dikasih rada banyakan. Giliran duit aminnya kencengan. Tapi nanti kita akan ngaji di waktu yang mulia ini, insya Allah buat mereka yang takut kepada Allah, mereka tidak akan pernah dipusingkan urusan dunia. Nggak akan dipusingkan. Kenapa jamaah sekalian berbahagia? Karena bab khauf ini dalam kajian khusus Tuan Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali sampai menyiapkan bab khusus, bab khauf dan roja. Artinya jamaah sekalian berbahagia, beliau ingin menyampaikan bahwa bila dua sifat ini, khauf dan ar-roja, ada pada diri seseorang, maka dia akan selalu dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan yang bikin susah adalah karena kita jauh dari yang maha kaya. Dekat sama pengusaha, dekat sama orang kaya, dekat sama pejabat, dekat sama penguasa, hidup ente senang. Masa dekat sama yang menciptakan penguasa, yang menciptakan orang kaya terus jadi kagak senang. Itu kan logika sederhana, Pak. Logika sederhana. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena memang khauf ini, dia masdar dari fi'il khaufa. Khauf, takut. Tetapi kata ulama, ini adalah sebuah kedudukan, manzilatun min a'zami manazilit tariqi ilallahi ta'ala. Ini sebuah kedudukan yang dia mempunyai kedudukan yang tinggi di antara jalan-jalan untuk menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau mereka sudah menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, semesta raya akan tunduk sama mereka. Kalau dia takut kepada Allah, maka semua makhluk akan tunduk kepada orang yang takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena Allah akan selalu memberikan penjagaannya. Tetapi kan kadang-kadang nih, kita takutan sama manusia dibanding sama Allah. Kenapa bapak-bapak pergi kerja dari pagi sampai sore, ya nggak berani telat? Karena takut dipotong gajinya. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Padahal gajinya 10 koma. Tanggal 10 udah koma. Nggak sampai akhir bulan. Ada rasa takut karena memang kata ulama, kalau semua orang mempunyai sifat atau rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluh, ini adalah ibadah hati. Mereka punya ketakutan kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang terjadi adalah mereka meninggalkan bentuk perbuatan kedurhakaan dan mereka akan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dan bila sudah melakukan ketaatan kepada Allah, hidupnya, matinya nggak boleh sama dengan orang yang tidak melakukan ketaatan dan tidak takut kepada Allah. Kita perlu bukti. Maka kita akan ketemu dalam surat Al-Jathiyat. Dijamin oleh Allah Jalla Jalaluh. Am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ini Allah yang memberikan garansi. Apakah mereka mengira orang-orang yang beriman melakukan kebaikan, imannya kepada Allah totalitas, seperti yang dibacakan oleh qori kita tadi, bahwa ketika disebutkan nama Allah bergetar mereka punya hati.
Ada nggak yang disebut nama Allah kemudian hati kita gemeter? Rasanya susah ya. Giliran aja lewat kuburan yang angker gemeter. Jamaah sekalian berbahagia, kata Allah nggak boleh sama. Mereka yang beriman dan melakukan kebaikan ini digaransi oleh Allah dan tidak mungkin tidak terjadi. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum. Hidupnya matinya nggak boleh sama. Maka jamaah sekalian berbahagia, sebenarnya hidup itu sederhana. Bila engkau takut kepada yang menciptakanmu, maka engkau akan selalu diperlakukan manja oleh Allah Jalla Jalaluh. Kadang-kadang yang durhaka aja dengan sifat ar-Rahmannya Allah, yang durhaka masih dikasih senang hidupnya, masih punya mobil, masih punya rumah. Masa kita yang ruku sujud, yang baca Al-Quran, yang demen baca sholawat, kemudian dibikin susah hidup di dunia? Gak mungkin, gak mungkin Pak. Tetapi faktanya ada Ustadz. Mereka yang rajin ibadah, kemudian mereka juga masih mendapatkan kesulitan dalam urusan dunia. Tanya, ibadahnya karena siapa? Kalau ada orang yang dia punya mentalitas kepada Allah Jalla Jalaluh, dia menjadi orang yang takut dalam berbagai keadaan. Kayak apa diceritakan di dalam Al-Quran. Ketika orang-orang yang diberikan garansi oleh Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, dalam surat An-Nazi'at. Enggak tanggung-tanggung Pak. Dan adapun orang-orang yang takut kepada Allah, dia menahan hawa nafsunya, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, langsung dikasih hadiah yang paling besar. Sesungguhnya surga itu adalah tempat mereka. Kalau urusan akhirat udah dijamin sama Allah, karena takutnya kepada Allah, apalagi cuman urusan dunia. Apalagi cuman urusan dunia yang puluhan tahun. Kita buka surat Muhammad ayat kedua, kita akan ketemu garansi dari Allah yang akan membuat kita hilang ketakutan kepada seluruh makhluk hidup. Kita hanya takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dia takut kepada Allah, terus melakukan kebaikan. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, dan mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dua hal yang harus mereka dapatkan, kata Allah. Kaffaru anhum sayyiatihim, Allah hapuskan kesalahannya. Wa aslaha balahum, Allah beresin urusannya. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan pada segmen selanjutnya.